Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Farmasetika Dasar pertemuan kedua tentang pulveras. Baik, kita akan membahas pulveras atau serbuk terbagi. Yang pertama kita akan screening resep dan cara menyiapkan, mulai meracik, membungkus, serta memberi etiket. Termasuk juga nanti kita akan belajar tentang perhitungan dosis. Untuk resep yang pertama dari Dokter Arkan ya. Untuk anak Anita, resepnya adalah paracetamol 200 mg, sakarum laktisnya QS ya atau quantum satis atau secukupnya, kemudian MF pulse Nomero 12, Signat TDD pulse 1 ya. Campur dan buatlah serbuk terbagi sebanyak 12 bungkus. Kemudian tandai 3 kali sehari 1 serbuk ya. Nah, untuk screening resep itu ada 3 ya, screening administrasi, kemudian screening farmasetis dan screening klinis ya. Nah, untuk khasiatnya ya, paracetamol ini sebagai analgetik antipiretik ya, ini bisa kita tandai dengan screening klinisnya. Kemudian untuk kelengkapan resep atau screening administrasinya ya, silahkan kita lihat di sini tidak ada tanggal resep. Kemudian juga Pro Anita ya, ini karena dosisnya paracetamol lazimnya adalah 500 mg tapi ini 200 mg, kemungkinan diberikan untuk anak-anak, maka perlu kita tanyakan Anita ini usianya berapa tahun ya. Nah, di sini kita sepakati bahwa usia Anita adalah 8 tahun ya. Nanti ini bisa ditanyakan ke pasiennya jika mendapatkan seperti ini. Nah, kemudian secara administrasi juga di sini belum ada paraf dokter ya. Jadi nanti silahkan mintakan paraf dokternya ya. Jadi yang kurang lengkap adalah tanggal, paraf dokter, kemudian adalah umurnya ya. Untuk yang farmasetisnya ya, screening farmasetisnya, ini SL-nya sakarum laktisnya adalah QS ya atau secukupnya. Nah, maka kita perlu nanti menghitung jumlah SL yang kita butuhkan untuk satu bungkusnya. Nah, kemudian tadi screening klinis terkait dengan khasiat sebagai analgesik dan antipiretik. Selain itu juga di screening klinis kita perlu menghitung dosis paracetamol untuk anak umur 8 tahun. Apakah paracetamol 200 mg ini sudah tepat atau overdosis atau underdose seperti itu ya. Nah, nanti silahkan dilengkapi ya, yang di sini belum lengkap, nanti silahkan dilengkapi screening administrasi, screening farmasetis, dan screening klinis seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Nah, tadi screening klinisnya terkait dengan perhitungan dosis ya, hitung dosis menurut umur pasien, tadi kita sepakati umurnya adalah 8 tahun, dan hitung persentase pemakaian paracetamol untuk sekali sehari. Nah, sekarang kita coba ke perhitungannya. Nah, di sini resepnya tadi adalah paracetamol 200 mg SLQS MF pulse Nomero 12, Signat TDD 1 pulse, Pro Anita. Nah, hitung dosisnya jika umur anak 8 tahun. Perhatikan dalam resep ini ya, terutama di MF pulse-nya ini ya, tidak ada DTD-nya, data less dosisnya ya. Maka artinya paracetamol yang 200 mg ini untuk dibuat 12 bungkus. Atau paracetamol 200 mg ini nanti kita bagi dalam 12 bungkus. Maka satu bungkusnya ini mengandung ya 200 mg dibagi 12 sama dengan 16,67 mg. Jadi dalam satu bungkusnya itu dia ada 16,67 mg. Maka dosis dalam resep ini ya, karena tidak ada DTD-nya, satu kali pakainya adalah satu bungkusnya adalah 16,67, kemudian satu kali harinya adalah karena 3 kali ya, 3 kali 16,67 sama dengan 50 mg. Nah, kemudian kita lihat dosis paracetamol menurut literatur yang ada. Di sini kita lihat di Farmakope Indonesia edisi ketiga, silahkan kalian buka FI3-nya. Atau dari beberapa buku itu biasanya menyertakan atau melampirkan
dosis dari FI3 silahkan dilihat ya. Kalau kalian buka FI3 itu kalian cari paracetamol tidak akan ketemu ya. Cari sinonim dari paracetamol. Nah, sinonim dari paracetamol adalah acetaminophenum ya. Silahkan cari acetaminophenum. Nah, di FI3 itu ya acetaminophen ya, dosis lazim sekalinya adalah 500 mg, seharinya adalah 500 mg sampai 2 gram ya. Kalau ada tanda strip ini bukan dikurangin ya, tapi artinya adalah sampai. Jadi sehari itu lazimnya antara 500 sampai 2 gram ya. Minum 500 ya tidak masalah, minumnya 1500 tidak masalah, 2000 mg juga tidak masalah karena itu lazimnya sehari sekian ya. Nah, dosis maksimalnya itu di FI3 tidak ada untuk sekalinya dan untuk seharinya juga tidak ada. Maka nanti kita perhitungan persentase dosisnya, kesesuaian dosisnya itu dengan dosis perbandingan dengan dosis lazimnya ya. Maka dosis lazim acetaminophen untuk anak usia 8 tahun itu adalah DL ini dosis lazim ya, satu kali pakainya adalah kalau berdasarkan umur, ingat rumusnya adalah N per N plus 12 dikali dengan dosis dewasa. Baik, ini ya saya tuliskan dosis menurut umur adalah N per N plus 12 dikali dosis dewasa, di mana N adalah umur dari anaknya ya. Kalau anaknya, rumus ini digunakan sampai anaknya umur 8 tahun ya. Kalau misalkan di 8 tahun ke atas, misalkan umur 9 ke atas ya, itu dia menggunakan rumus N per 20 ya. Silahkan nanti dibaca lagi buku petunjuk praktikumnya ya, termasuk dengan pengertian pulveres apa itu silahkan nanti dibaca di buku petunjuk praktikumnya ya. Nah, karena tadi rumusnya adalah N per N plus 12 dikali dosis dewasa, maka dosis lazim satu kali pakai ini adalah umurnya tadi 8 ya. 8 dibagi 8 plus 12 dikali 500 mg, karena satu kali pakai dosis lazim acetaminophen adalah ini 500 mg ya, sama dengan 200 mg. Nah, untuk dosis lazim satu kali hari untuk pasien 8 tahun adalah 8 per 8 plus 12 dikali yang ini, dosis lazim sehari untuk dewasa 500 sampai dengan 2 gram. 2 gram itu kita rubah ke dalam miligram adalah 2000 mg ya. Jadi 8 per 8 plus 12 dikali 500 sampai dengan 2000 mg. Hasilnya adalah 200 sampai 800 mg. Maka dosis lazim paracetamol untuk anak 8 tahun satu kali pakainya itu adalah 200 mg ya. Sedangkan satu kali harinya lazimnya itu adalah antara 200 sampai 800 mg ya. Untuk dosis maksimalnya tidak ada ya, maka kita lewatkan. Kemudian kita hitung persentase dosis pakai ya, dosis pakai yang ada dalam resep ini ya, dibandingkan dengan dosis lazim untuk anak umur 8 tahun ya. Persentase dosis pakai dibagi dosis lazim untuk satu kali pakainya, tadi satu kali pakainya itu adalah 16,67 mg ya, 16,67 mg dibagi 200 mg yang ini dikali 100% sama dengan 8,3% ya. Ini artinya dia underdose atau terlalu rendah dosisnya ya. Lazimnya 200 malah diberikan hanya 16,67 mg. Kemudian untuk satu kali harinya tadi karena dikali 3 ya, 16,67 kali 3 adalah 50,01 mg dibagi dengan dosis lazim satu kali hari untuk pasien 8 tahun. Ini 200 sampai 800 mg ya, dikali 100% sama dengan 6,3 sampai 25%. Ini juga terlalu rendah. Maka dalam resep itu perlu kita perbaiki ya, kita tambahkan DTD ya. Maka perbaikan resepnya adalah resipie paracetamol 200 mg ya, kita sesuaikan dengan dosis lazimnya ya. Untuk anak 8 tahun kan lazimnya sekali pakainya 200 ya. Jadi kita biarkan aja dia 200, hanya saja kita tambahkan di sini ml full DTD. Kita tambahkan kata-kata DTD nomor 12 ya. Artinya adalah bahwa tiap-tiap bungkus itu isinya adalah 200 mg ya. Maka ya, paracetamol 200 mg itu untuk tiap 200 mg itu adalah untuk tiap bungkusnya. Nah, kita coba hitung ulang dosisnya ya. Dosis dalam resepnya tadi satu kali pakainya adalah 200 mg karena sudah ada DTD-nya ya.
Kemudian 1 kali harinya adalah 3 kali 200 mg sama dengan 600 mg. Nah, tadi kita lihat dosis paracetamol ya, acetaminophen, dosis lazimnya adalah 500 mg, seharinya adalah 500 sampai 2 gram ya, maksimalnya tidak ada. Nah, tadi ini juga kita sudah hitung ya, untuk acetaminophen usia 8 tahun, 1 kali pakainya adalah 200 mg, 1 kali harinya adalah 200 sampai 800 mg. Maksimalnya kita tidak ada ya. Kemudian persentasenya adalah tadi persentase dosis pakai dibagi dosis lazim. Untuk 1 kali pakainya adalah 200 mg dalam resepnya, dibagi dengan dosis lazim anak 8 tahun 200 mg dikali 100%, maka hasilnya adalah 100%, dia tepat dosisnya ya. Kemudian untuk yang 1 kali harinya 600 sampai antara 200 sampai 800. Nah, dari kasat mata aja terlihat bahwa 600 mg ini dia masuk dalam rentang 1 kali hari antara 200 sampai 800, maka dia tidak masalah karena kan antara ya. Dan 600 ini ada di antaranya, maka tidak masalah. Jadi kalau misalkan kita hitung persentasenya, dia antara 75 sampai 300%, tidak masalah ya, karena dia masih masuk dalam rentang dosis ya. Maka penimbangan bahannya ya, untuk yang paracetamol, untuk penimbangannya ya, paracetamol tadi 1 bungkusnya adalah 200 mg, diminta 12 bungkus ya. 200 dikali 12 bungkus sama dengan 2400 mg atau 2,4 gram ya. Silahkan kalian siapkan anak timbangan yang 2 gram dan yang 200 mg kali 2 ya. Kemudian SL-nya tadi QS secukupnya, misal diinginkan bobot 1 bungkusnya adalah 500 mg, maka sakarum laktisnya adalah 500 mg ya. Total 1 bungkus ya, bobot 1 bungkusnya 500 mg ya. 500 kali 12 bungkus sama dengan berapa? Dikurangi dengan bobot paracetamolnya ya, sama dengan 6000 dikurangi 2400 sama dengan 3600 mg. Maka SL yang kita timbang adalah 3600 ya. Nanti kita timbang SL-nya 3600 mg, timbang paracetamolnya 2400 mg, maka total serbuknya nanti adalah 6000 mg. 6000 mg itu kita bagi 12 bungkus, maka 1 bungkusnya itu adalah bobotnya sekitar 500 mg ya. Atau bisa juga kita buat, kita tetapkan aja langsung, saya mau SL-nya itu 1 bungkusnya 200 mg misalnya, maka SL-nya adalah 200 mg kali 12 bungkus sama dengan 2400 mg. Atau saya mau SL-nya 300 mg, langsung 300 mg dikali dengan 12 bungkus sama dengan 3600 mg. Begitu ya cara perhitungan dosis dan penimbangan bahannya. Nah, kemudian cara kerjanya ya, ditimbang masing-masing bahan sesuai dengan permintaan. Misalnya tadi SL-nya 3600, paracetamolnya 2400 mg ya. Nah, masukkan SL-nya sedikit demi sedikit atau seperempat bobotnya ke dalam mortir untuk melapisi mortirnya. Kemudian masukkan paracetamol serbuknya tadi juga sedikit demi sedikit sambil digerus sampai dengan homogen ya. Untuk melihat homogenitas ini kita bisa menggunakan zat pewarna ya, seperti karmin, kalau ada nanti silahkan digunakan untuk melihat homogennya warnanya sama atau tidak gitu ya. Setelah homogen, masukkan sisa SL-nya, kemudian gerus kembali sampai dengan homogen. Kemudian kita bagi serbuk menjadi 2 bagian sama banyak. Kemudian masing-masing bagian ini kita bagi menjadi 6 bungkus ya. Masukkan wadah dan beri etiket putih ya. Nanti ini etiketnya silahkan kalian sesuaikan ya dengan nama apotek kalian, dengan nama apotekernya adalah nama kalian sendiri ya. Kemudian tanggal berapa dibuat etiketnya, nama pasiennya Anita ya tadi. Aturan pakainya adalah 3 kali sehari 1 bungkus. Nah, kalau harapan saya kalian bikinnya itu jangan seperti ini ya, tapi tulis pakai tangan. Tulis pakai huruf, jangan pakai angka. TIGAKALI sehari gitu ya. SATU 1 bungkus gitu, supaya si pasiennya tidak salah baca angkanya ya. Jadi kelihatan huruf aja biar lebih memudahkan pasien. Begitu ya, untuk cara membungkus serbuk juga sudah diajarkan di halaman 19 ya. Nah, ini ya cara membagi serbuk secara visual ya. Di sini sudah diajarkannya, nanti kalian lipat ya, 12 bungkus itu kalian bagi jadi 2 sama banyak, 6 di atas 6 di bawah ya. Kemudian bagi secara visual ya. Kemudian nanti kita lipat
perkamennya ya. Silakan nanti dibaca di sini ya cara membungkus serbuknya. Baik, kemudian kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya ya, yaitu resep yang kedua ya. Resep yang kedua itu masih sama ya, pulveres juga ya. Hanya saja ini pulveresnya dalam bentuk sediaan tablet ya. Jadi yang tersedia itu adalah asam mefenama tablet dan juga CTM tablet. Nah, yang tablet ini akan kita buat dalam bentuk serbuk karena yang diminta adalah pulveres ya. Baik. Sama seperti halnya tadi ya, kita lakukan dulu screening ya, screening administrasi, farmasetis, dan screening klinis. Baik, kita mulai dari screening administrasinya tadi ya. Kita lihat dari resep ini ya, tanggalnya belum ada, maka nanti kita usul untuk diberikan tanggal ya. Kemudian juga tidak ada paraf dokternya. Kemudian karena ini asam mefenama kan lazimnya 500 mg ya, tapi ini hanya setengahnya. Kemungkinan pasiennya ini adalah pasien anak-anak, maka kita tanyakan umurnya pada screening administrasi ya. Kemudian oh ya, jangan lupa kalian harus tahu apa sih singkatan dan arti dari singkatan yang ada dalam resep. Misalkan R garing, ini singkatannya apa? Resipe. Kemudian artinya apa? Itu kalian silahkan cari tahu ya, singkatan dan artinya. CTM itu singkatannya apa ya? Kemudian MF Pulv DTD nomor 10 itu singkatannya apa dan artinya apa? STDD ya, ini salah ya, STDD Pulv 1 itu singkatannya apa dan artinya apa ya. Pro juga ini artinya apa, itu silakan nanti kalian cari tahu ya. Kemudian screening farmasetisnya ya. Screening farmasetisnya itu adalah ini ya, obat yang tersedia ini adalah tablet ya, mengandung asam mefenamat 500 mg dan untuk CTM tablet itu mengandung 4 mg ya. Nah, ini adalah sediaan yang beredar di pasaran ya. Biasanya di pasaran itu asam mefenama tablet itu 500 mg, CTM tablet juga 4 mg ya. Kemudian untuk screening farmasetis lainnya adalah apakah nanti perlu ditambahkan sakarum laktis atau tidak ya. Nah, jika bobotnya nanti itu adalah terlalu kecil untuk dibagi 10, maka silahkan ditambahkan SL ya. Kemudian untuk screening klinisnya adalah kalian cari tahu asam mefenamat ini khasiatnya sebagai apa, demikian juga CTM ini khasiatnya sebagai apa ya. Yang kedua, kita hitung dosisnya ya. Baik, kita akan langsung ke perhitungan dosisnya. Baik, nanti kalian silahkan lengkapi ya untuk resep 1 maupun resep 2 ya, yang terstruktur menulisnya ya. Contohnya seperti ini cara menulisnya ya. Screening administrasi ya, tidak ada tanggal resep, maka usulnya adalah isikan tanggalnya ya. Misalkan tanggal kita praktikum atau tanggal kita tutorial. Kemudian tidak ada paraf dokter, maka usul diberikan paraf dokter ya. Atau konfirmasi ke dokternya apakah benar dokternya menuliskan resep ini. Tidak ada umur pasien, maka tanyakan umur pasien. Nah, untuk resep yang kedua ini umur pasiennya adalah 10 tahun ya. Nah, tadi singkatan Latin dan artinya ya, ini juga kalian tulis di laporan kalian. Resipe ini singkatannya apa, artinya apa ya. Kemudian MF Pulv DTD nomor 12 singkatannya apa, artinya apa. STDD 1 Pulv singkatannya apa, artinya apa. Pro ini artinya apa ya. Kemudian screening farmasetisnya tadi sudah dijelaskan ya. Obat yang tersedia asam mefenamat tablet 500 mg, CTM tablet 4 mg, dan tadi SL perlu ditambahkan atau tidak ya. Kemudian jika bobotnya terlalu kecil untuk dibagi 10, maka dapat ditambahkan SL. Untuk screening klinisnya silakan cari tahu asam mefenamat khasiatnya sebagai apa, CTM ini sebagai apa, silakan kalian isi nanti di laporannya. Kemudian kita hitung dosis asam mefenamat dan CTM untuk anak umur 10 tahun ya. Di resepnya ini ya, asam mefenamat 250 mg, CTM 2 mg, MF Pulv DTD. Nah, dalam resep ini sudah ada DTD-nya. Maka asam mefenamat dan CTM ini tadi untuk
10 bungkus ya. Kemudian masing-masing untuk tiap bungkusnya ya. Signa TDD 1 volt Pro Elita ya. Nah, karena terdapat DTD maka asam mefenamat 250 untuk tiap bungkusnya dan CTM 2 mg untuk tiap bungkusnya ya. Kita awali dulu dengan perhitungan dosis asam mefenamat. Dosis dalam resepnya ya untuk satu kali pakainya adalah 250 mg. Nah, tadi satu kali harinya ya karena ini salah ya, satu kali hari. Nah, tadi karena satu kali harinya itu adalah 3 kali, maka 3 kali 250 mg sama dengan 750 mg. Kita lihat dosis asam mefenamat ya. Untuk asam mefenamat ini kebetulan tidak ada di Farmakope Indonesia edisi 3 ya, maka silahkan bisa kalian lihat misalnya dalam IONI ya, atau informasi obat nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh BPOM ya, atau di buku-buku literatur lainnya, boleh lihat di ISO, MIMS, atau di DOI, atau di BNF dan Medscape. Silahkan kalian lihat ya dosisnya, banyak untuk melihat dosis. Di IONI tertera bahwa dosisnya adalah 500 mg. Diminumnya 3 kali sehari, sebaiknya setelah makan dan selama tidak lebih dari 7 hari ya. Maka dosis lazimnya untuk sekali pakainya adalah 500 mg ya. Untuk seharinya adalah 3 kali 500 mg sama dengan 1500 mg. Dosis maksimalnya tidak ada ya, hanya saja di sini disebutkan tidak lebih dari 7 hari. Maka dosis lazim asam mefenamat untuk anak usia 10 tahun ya. Kalau kalian baca ya untuk resep untuk anak umur 9 tahun ke atas itu rumusnya adalah N/20 ya, yaitu kalau di sini umurnya 10 tahun maka 10/20 dikali dosis lazim dewasa ya. 10/20 dikali 500 mg ini ya sama dengan 250 mg. Untuk satu kali harinya adalah 10/20 dikali 1500 mg ya ini harusnya. Baik. Maka satu kali harinya ya 10/20 dikali 1500 sama dengan 750 mg. Jadi dosis lazim asam mefenamat untuk anak umur 10 tahun satu kali pakainya adalah 250, satu kali harinya adalah 750. Ya, dosis maksimalnya tidak ada dilewati. Maka persentase dosis pakai per dosis lazim asam mefenamat untuk anak umur 10 tahun adalah tadi dia sekali pakainya ya, ini adalah di resepnya adalah 250 ya. Maka 250 dibagi dengan dosis lazim satu kali pakai 250 dikali 100% sama dengan 100% tepat dosis ya. Untuk satu kali harinya tadi dia 3 kali sehari dalam resepnya sama dengan 750 mg ya, dibagi dengan dosis lazim satu kali harinya 750 mg kali 100% sama dengan 100%, maka dia tepat dosis. Maka asam mefenamatnya tidak masalah, tidak perlu diganti resepnya ya, sudah pas. Nah, kemudian sekarang kita hitung yang dosis CTM-nya ya. Tadi dalam resep satu kali pakainya ya itu adalah 2 mg. Maka untuk satu kali harinya adalah 3 kali sehari tadi ya, 3 kali 2 mg sama dengan 6 mg. Nah, silahkan lihat dosis CTM dalam Farmakope Indonesia ini ada ya, edisi yang ketiga. Lihat sinonimnya. Sinonim dari CTM itu adalah klorfeniramin maleat per oral. Lihatnya yang per oral, ada berbagai macam rute pemberian. Kita lihat yang per oral karena ini yang diresepin juga yang untuk obat minum ya. Nah, dosis lazimnya ya CTM atau klorfeniramin maleat pada FI3 sekalinya itu adalah untuk sekali pakainya adalah antara 2 sampai 4 mg, untuk seharinya adalah antara 6 sampai 16 mg. Kemudian dosis maksimal CTM ya di FI3 sekali pakainya tidak ada disebutkan ya, tidak ada literaturnya. Kemudian untuk seharinya maksimal CTM itu adalah 40 mg untuk dewasa ini ya. Nah, maka dosis lazim klorfeniramin maleat untuk anak 10 tahun adalah DL atau dosis lazim satu kali pakai adalah 10/20 umurnya dari 10 tahun ya. 10/20 dikali 2 sampai 4 mg. Ingat ini bukan dikurangi tapi sampai ya. 2 sampai 4 mg sama dengan 1 sampai 2 mg. Maka anak usia 10 tahun dosis lazim satu kali pakainya itu adalah antara 1 sampai 2 mg. Di resepnya tadi 2 mg. Berarti masuk rentang dosis lazimnya. Sudah tepat ya. Kemudian satu kali harinya, persentase satu kali harinya adalah dosis lazim satu kali harinya adalah
usia 10 tahun 10/20 dikali rentang antara 6 sampai 16 mg, yaitu 3 sampai 8 mg ya. Nah, tadi di sini satu kali harinya ya dia adalah 6 mg. 6 mg ya. Jadi masuk dalam rentang dosis lazimnya ya. Kemudian untuk dosis maksimalnya ya, dari satu kali pakainya tidak ada, dalam EV3 adanya adalah yang satu kali hari 10/20 dikali 40 mg yang ini ya, dosis dewasa, maka sama dengan 20 mg. Nah, maka persentase dosis pakai per dosis lazim CTM untuk anak umur 10 tahun adalah persen DP per DL satu kali pakainya ya, tadi di resepnya adalah 2 mg dibagi 1 sampai 2 mg ya, sama dengan 100 sampai 200 mg. Ini dia masuk dalam rentang dosis lazim ya, antara 1 sampai 2, duanya ini masuk. Kemudian untuk satu kali harinya adalah 6, karena tadi dia 2 mg dikali 3 kali sehari jadi 6 mg ya, dibagi rentang 3 sampai 8 mg ini ya, kali 100% sama dengan 75 sampai 200%. 6 mg ini juga masuk rentang antara 3 sampai 8 ya, jadi tidak masalah untuk dosis lazimnya. Nah, sekarang kita lihat yang untuk persentase dosis pakainya ya. Tadi satu kali pakainya tidak ada, maksimalnya adalah 40 mg seharinya ya. Tadi dia minumnya 2 mg kali 3 sama dengan 6 mg dibagi dosis maksimum CTM dewasa adalah 40 mg dikali 100% sama dengan 15% ya. Tidak overdosis, jadi tidak masalah, tidak perlu kita rubah dosis dalam resepnya gitu ya. Kemudian karena semuanya sudah clear, tidak ada masalah di dosisnya, maka kita lanjut ke hitung penimbangan bahannya. Nah, karena tadi yang tersedia itu adalah yang bentuk sediaannya tablet ya, asam mefenamat itu 500 mg per tablet dan CTM-nya adalah 4 mg per tablet, maka asam mefenamat ya, tadi di resepnya itu dibutuhkannya adalah 250 mg dikali 10 bungkus yang diminta, maka total yang kita butuhkan adalah asam mefenamatnya 2500 mg ya. Maka jumlah tablet asam mefenamat yang kita ambil adalah 2500 mg yang kita butuhkan tadi dibagi dengan kandungan satu tabletnya yaitu 500 mg dikali satu tablet sama dengan 5 tablet. Maka 5 tablet asam mefenamat yang kita ambil itu mengandung 2500 mg. Paham? Misalnya nih, kita mau membuktikan. Tadi kan satu tabletnya 500 mg ya. Kalau kita ambil 5 tablet, maka 500 dikali 5 sama dengan 2500 mg. Sudah benar ya. Nah, sekarang CTM tadi di resepnya adalah 2 mg, dimintanya 10 bungkus, maka yang kita butuhkan CTM-nya adalah 2 kali 10 sama dengan 20 mg. Maka jumlah tablet CTM yang diambil adalah, kita butuhnya tadi 20 mg ya, 20 mg dibagi dengan jumlah atau kandungan CTM dalam tabletnya yaitu 4 mg ya. 20 mg yang kita butuhkan dibagi kandungan tabletnya 4 mg dikali 1 tablet sama dengan 5 tablet ya. Sama seperti tadi, kalau nggak percaya kita hitung ulang. Satu tablet tadi mengandung 4 mg ya. Kalau kita ambil 5 tablet maka 4 dikali 5 tablet sama dengan 20 mg. Sudah benar berarti hitungannya ya. Nah, jika jumlah atau bobotnya terlalu kecil ketika kita gerus asam mefenamat dan CTM, misalkan kita kira-kiranya terlalu kecil untuk dibagi 10, maka bisa kita tambahkan SL sebagai pengisinya ya, atau bisa juga sebagai pemanis ya. Jumlah SL yang ditambahkan tergantung kebutuhan. Misal kita maunya 200 mg tiap bungkusnya, maka jumlah SL yang ditimbang adalah 200 mg dikali 10 bungkus sama dengan 2000 mg ya. SL juga berguna untuk melapisi mortir ya. Cara membuatnya ya, mungkin kita tambahkan saja SL untuk melapisi mortirnya ya. Ini kita jadikan nomor 1. Nah, tadi ya setelah kita timbang ya, timbang SL sesuai dengan kebutuhan dalam perhitungan penimbangan, misalnya tadi kita 20 mg ya. Kemudian sebentar ya.
Baik, tadi kita timbang SL sesuai dengan kebutuhan dalam perhitungan penimbangan ya 2000 mg. Masukkan mortir sebagiannya untuk melapisi mortir ya. Kemudian nomor 2 kita ambil asam mefenamat 500 mg tablet tadi ya. Sebanyak 5 tablet, masukkan ke dalam mortir yang sudah berisi SL tadi. Kemudian digerus, halus dan homogen. Kemudian kita ambil CTM 4 mg tablet tadi sebanyak 5 tablet juga sesuai dengan perhitungan. Masukkan dalam campuran mortir nomor 2 tadi. Kemudian kita gerus halus dan homogen juga. Ya, kemudian CTM ini kan sudah berwarna ya, jadi kita tidak perlu menambahkan zat pewarna lagi. Nanti kalau sampai warnanya sama rata, itu namanya homogen ya. Kemudian kita bagi menjadi 10 bungkus sama banyak, masukkan dalam masing-masing kertas perkamen ya, kita lipat dan kita masukkan ke dalam klip. Beri etiket dan jika diminta berikan kopi resepnya. Gitu ya untuk resep nomor 2. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.